Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Episode ini saya ingin membahas mengenai Perang Diponegoro yang terjadi dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Tapi saya akan memfokuskan pada peran Nyi Ageng Serang, wanita tangguh dari Kerajaan Mataram Islam. Nyi Ageng Serang ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Keturunan Nyi Ageng Serang salah satunya adalah Suwardi Suryoningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Ia gigih memperjuangkan hak-hak rakyat yang dirampas oleh penjajah. Sebagai seorang putri yang mempunyai darah juang dan dekat dengan rakyat, Nyi Ageng Serang tidak rela melihat penderitaan rakyat di bawah tekanan bangsa-bangsa asing. Ia turut latihan militer bersama prajurit pria. Bahkan di usia 73 tahun dengan ditandu, Nyi Ageng Serang masih membantu Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda. Ia juga menjadi penasehat serta ikut berperang di sejumlah daerah seperti Purwodadi, Demak, Semarang, Juwana, Kudus, dan Rembang. Jenderal Hendrik Markus de Kock menyebut Nyi Ageng Serang sebagai wanita jahat, tidak berprinsip, dan kecanduan madat. Apa sebabnya? Simak tayangan ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan jawaban yang lengkap dan menyeluruh. Namun, sebelum membahas lebih dalam mengenai Nyi Ageng Serang ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua, kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Serang, Ageng Serang ahli strategi perang handal. Ageng Serang terlahir dengan nama asli Raden Ajeng atau R.A. Agustia Wulangse Retno Edi. Ageng Serang merupakan putri dari Pangeran Nartaparaja, seorang penguasa daerah Serang, Jawa Tengah yang juga merupakan panglima perang Sultan Hamengkubuwono. Nyi Ageng juga merupakan salah satu keturunan dari Sunan Kalijaga. Selain itu, ia mempunyai seorang cucu yang kelak akan menjadi seorang pahlawan, yakni Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara. Menyimpang dari adat kebiasaan tentang perempuan saat itu, Nyi Ageng Serang rajin mengikuti latihan kemiliteran dan mempelajari siasat perang bersama-sama dengan prajurit pria. Ia pun sering ikut ayahnya untuk turun ke medan perang untuk melawan penjajah. Hingga setelah ayahnya wafat, ia kemudian diangkat menggantikan kedudukannya sang ayah sebagai penguasa Serang dan diberi gelar Nyi Ageng Serang. Dalam masa kepemimpinannya, banyak rakyatnya kelaparan dan mengalami kesengsaraan akibat ulah dan penjajah Belanda. Ia selalu membantu kesengsaraan rakyatnya dengan membagi-bagikan bahan pangan. Selain itu, ia juga melakukan perlawanan fisik untuk mengusir pasukan Belanda dari tanah kelahirannya itu. Ketika perang Diponegoro meletus pada tahun 1825, Nyi Ageng Serang bersama pasukan yang setia terhadap ayahnya ikut berperang sebagai Pangeran Diponegoro dan menantunya Raden Mas R.M. Pak karena usianya yang sudah sangat tua, 73 tahun. Nyi Ageng memimpin pasukannya dari atas tandu. Akhirnya setelah 3 tahun ikut bertempur bersama pangeran,
Diponegoro. Nyi Ageng Serang tidak kuat lagi melawan penjajah karena kekuatan fisiknya tidak memadai. Ia pun mundur dari perangan dan pasukan yang ia pimpin diambil alih oleh Raden Mas Pakpak. Pada tahun 1828, Nyi Ageng Serang menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 76 tahun. Ia meninggalkan Serang sebagai daerah merdeka. Atas jasa-jasanya terhadap negara, Nyi Ageng Serang kemudian diukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI 0084 DK 1974. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.